Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat pembangunan, selamat datang dalam sebuah diskusi inspiratif dengan tema visualisasi bangsa, kampanye bangga berbangsa dan bernegara. Diskusi kali ini dihadiri oleh beberapa generasi muda dan teman-teman muda dari Kementerian BPNS, khususnya Angkatan 1 dan Subkelompok 2. Sebagai bagian dari upaya menyuarakan kembali pentingnya rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks pembangunan Indonesia ke depannya. Mereka yang ada di sini, teman-teman ini akan berbagi pandangan, harapan, dan refleksi tentang seperti apa bangsa ini divisualisasikan, serta mengapa penting bagi kita semua, terutama generasi muda seperti kita ini, untuk terus merasa bangga menjadi bagian dari bangsa negara. Baiklah, tanpa berlama-lama ya, kita mulai aja. Dari teman-teman ini, kalau kalian dengar kata visualisasi bangsa, itu gimana sih menurut teman-teman ini? Mungkin dari aku dulu yang menyampaikan pendapat. Menurut aku sendiri, visualisasi bangsa itu adalah Indonesia yang demokratis, yang terbuka dan inklusif tentunya. Bangsa yang kuat karena suatu perbedaan, bukan lemah karena perbedaan tersebut. Bangga berbangsa artinya menjaga ruang publik agar tetap sehat, agar tetap dapat berdialog secara terbuka, kemudian saling menghargai satu sama lain apapun pendapat mereka. Karena itulah fondasi terkuat pembangunan yang adil. Setuju banget nih sama Mas Arifin. Bagi saya, visualisasi bangsa juga terlihat dari bagaimana cara kita merawat nilai-nilai gotong royong dan solidaritas. Indonesia tidak hanya kuat karena perbedaan, tapi juga karena rasa kebersamaan yang diwariskan sejak dulu. Gotong royong itulah yang membuat bangsa ini mampu menghadapi tantangan yang besar dari masa perjuangan sampai masa era digital sekarang. Wah, ini sudah dijawab ya dari Mas Arifin sama Mas Fatih. Jadi keterbukaan dan solidaritas ya berarti menjadi visualisasi dari bangsa Indonesia ini. Memang benar, keberagaman bangsa inilah yang memperkuat kita semuanya. Tapi nggak cuma dua aja ya, di sini kan banyak teman-teman ini. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman. Kalau bagi saya, visualisasi bangsa bisa dilihat dari perjalanan sejarah kita. Sejak awal, para pendiri bangsa sudah menunjukkan bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman. Bayangkan saja, mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, suku, agama, bahkan cara pandang politik. Tapi mereka tetap bisa bersatu untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Itulah wujud awal visualisasi bangsa. Berbeda tapi satu tujuan. Nah, ini saya mau coba melanjutin ini pendapat dari rekan-rekan yang tadi nih. Jadi bagi saya itu visualisasi bangsa hari ini adalah bagaimana kita meneruskan semangat itu sendiri. Wawasan kebangsaan yang diwariskan dari zaman Sumpah Pemuda, proklamasi hingga sekarang itu harus terus kita hidupkan. Nah, karena disitulah letak dari kekuatan kita menjadikan perbedaan itu sebagai sebuah energi. Keren kan jawabannya dari teman-teman generasi muda Bappenas ini. Jadi di segmen ini kita sudah mengupas soal visualisasi bangsa lewat sejarah. Bagaimana pendiri bangsa yang berbeda-beda bisa bersatu dan sudah menegaskan bahwa tugas kita adalah meneruskan semangat dari mereka ini. Untuk segmen selanjutnya kita lanjut ke partner saya. Monggo Mbak Anya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Ivan. Nah, kita mulai di segmen ketiga ya teman-teman, melanjutkan pertanyaan yang berikutnya, yaitu gimana sih kita melanjutkan semangat itu? Menurut rekan-rekan sendiri nih, apa bentuk aksi nyata bela negara kita sebagai ASN? Gimana Mas Arif? Ya, banyak. Tentunya kalau menurut saya, kita harus meneruskan semangat itu. Bentuk bela negara yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan sistem yang adil. Salah satunya dengan cara memberantas korupsi di lingkungan kita. Karena korupsi adalah pengkhianatan terbesar terhadap semangat persatuan. Korupsi hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi merugikan banyak orang. Benar banget Mas Arif. Tambahan dari saya juga adalah kita harus memastikan setiap program yang kita jalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, dari Sabang sampai Merauke, dari Niaga sampai Pulau Rote. Itulah cara kita merawat warisan Sumpah Pemuda dalam bentuk kebijakan. Saya setuju sekali teman-teman.
Mulai dari diri kita sebagai CPNS Bappenas, kita bisa menerapkan sistem adil dimulai dari hulunya, yaitu dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dengan melanjutkan semangat para pendiri bangsa, berbeda tapi tetap satu tujuan. Bagi kami di Bappenas, hal tersebut diterjemahkan menjadi prinsip pembangunan yang inklusif. Oke, luar biasa ya pendapatnya teman-teman. Jadi kesimpulannya, aksi bela negara kita sebagai ASN adalah sebuah alur kerja yang utuh, dimulai dari perencanaan yang inklusif karena kita berasal dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ya teman-teman. Lalu dipastikan untuk pelaksanaannya merata dan semuanya dilandasi oleh integritas anti korupsi. Intinya, kita menerjemahkan semangat para pendiri bangsa menjadi kinerja yang nyata. Kita masuk ke segmen 4 ya teman-teman. Gimana sih pendapat teman-teman terkait peran generasi muda dalam kampanye bangga berbangsa dan bernegara? Kita bisa nggak sih sebagai generasi muda itu berperan dan melalui tindakan apa aja sih? Contoh nyatanya gimana, Kak Vega? Oke, tentu saja bisa ya Kak Anya. Kita sebagai generasi muda sangat bisa berkontribusi dalam menunjukkan rasa bangga dalam berbangsa dan bernegara. Contoh yang paling mudah, kita sebagai generasi muda itu kan pasti bermedia sosial. Dalam media sosial sendiri kita bisa memanfaatkan menjadi wadah untuk membagikan konten positif, edukatif, dan inspiratif seputar negara dan bangsa ini. Namun, generasi muda juga perlu bijak dalam memanfaatkannya dengan cara menghindari penyebaran hoax, ujaran kebencian, maupun konten yang berpotensi memecah persatuan bangsa. Dan yang paling penting adalah menumbuhkan nasionalisme Pancasila tanpa memandang rendah suku, agama, ras, bangsa, ataupun golongan yang lain. Melanjutkan pendapat Mbak Vega, tadi selain berkontribusi aktif di media sosial, generasi muda saat ini nampaknya juga berkontribusi aktif di dalam organisasi, komunitas, dan kegiatan sosial lainnya. Dan melalui aktivitas-aktivitas tersebut, menurut saya generasi muda dapat banyak belajar ya, lebih banyak soal kepemimpinan, kemudian kerjasama, dan juga menumbuhkan solidaritas. Yang mana hal-hal tersebut menunjukkan sikap bangga berbangsa dan bernegara. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Dari pendapat teman-teman barusan terlihat bahwa generasi muda sebenarnya punya banyak sekali cara untuk menunjukkan rasa bangga berbangsa dan bernegara, mulai dari dunia digital seperti kata Kak Vega tadi sampai di dunia nyata. Kita semua bisa kok membuktikan bahwa cinta tanah air bukan hanya sekedar kata-kata tapi tindakan nyata. Ya, luar biasa ya sahabat pembangunan. Dari semua narasumber kita bisa menangkap satu benang merah, yaitu visualisasi bangsa adalah gambaran harapan, dan harapan itu kita wujudkan lewat kerja nyata. Hari ini kita bukan hanya bicara soal bangga sebagai warga negara, tapi bagaimana kita sebagai anak muda, kita sebagai CPNS, sebagai pelayan publik, kita memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita terus jaga semangat, tetap cinta Indonesia, dan tunjukkan bahwa kita bukan hanya siap bekerja, tapi juga siap membangun bangsa. Baik, saya atas nama moderator dan teman-teman narasumber mohon pamit. Salam pembangunan, salam Indonesia.